Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 12 kali sejak tahun 1955 hingga 2019. Meski negara telah menjalankan pesta demokrasi berulang kali, masih tercatat beberapa kecurangan di dalamnya. Lalu, bagaimana peran media arus utama dalam mengambil atau mengawal penyelenggaraan pemilu agar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Indonesia telah menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam sistem proporsional sejak tahun 1955. Awal mula, dominasi partai politik dimulai pada tahun 1971 hingga 1997 dan akhirnya 2004 hingga 2009 dapat diikuti oleh banyak konstituen. Banyaknya partai yang ikut serta tak dapat meminimalisir sejumlah kecurangan dalam pesta rakyat yang telah digelar sebanyak 12 kali. Pelanggaran tersebut diantaranya relasi kuasa, politik uang, politik identitas, praktik jual beli suara, dan yang paling krusial adalah informasi bohong. Maka dari itu, pihak penyelenggara perlu berperan serta membangun sinergitas dengan berbagai lembaga, termasuk media arus utama, dalam mengawal keberlangsungan pemilu Luberjurdil di 2024. Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, rekapitulasi perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada tahun 2004 tercatat 44 perkara, 2009 sebanyak 70 perkara, 2014 sebanyak 297 perkara, 2019 sebanyak 261 perkara terregistrasi. Dengan rincian, 53 dikabulkan, 423 ditolak, dan 148 tidak diterima, 13 ditarik kembali, dan 34 digugurkan. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu, kerap terjadi penyimpangan antara lain pemilu fiktif, pencoblosan ganda, politik uang, pemungutan suara tidak adil, manipulasi petugas pemungutan suara, dan ketidakadilan pengawasan. Peliknya permasalahan penyelenggaraan pemilu di Indonesia menangani informasi bohong, timbul juga isu mengenai penyelenggaraan pemilu dengan proporsional tertutup dan sempat pula dipublikasikan oleh beberapa media arus utama. Mahkamah Konstitusi segera meredam isu tersebut dengan menegaskan tidak dapat menerima gugatan yang diusulkan terkait Undang-Undang Pemilu. Titi Anggreni mengapresiasi putusan MK dan menganjurkan untuk berpusat pada hal-hal yang lebih krusial. Saya lebih baik kita berkonsentrasi pada fokus menyiapkan tahapan pemilu 2024 dan mengedukasi pemilih kita sehingga bisa bebas memilih caleg-caleg dan partai politik yang dia kehendaki. Titi menambahkan, pemilu dapat diterapkan secara luberjurdil dengan adanya kerjasama antara kementerian lembaga, tokoh masyarakat, dan media untuk mencegah penyebaran informasi bohong. Selain itu, pemerintah perlu membenahi penyebaran berita bohong yang disebarkan oleh platform media online agar disinformasi tidak menjadi corong kebodohan bagi masyarakat. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia hingga tahun ini sebanyak 215 juta jiwa atau kurang lebih 78% populasi penduduk Indonesia. Sementara itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan terdapat 43.000 portal media online yang menyatakan dirinya sebagai media massa masih belum menayangkan produk-produk jurnalistik. Data Kominfo juga mencatat bahwa Januari hingga Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan hoaks signifikan terjadi sejak Juli 2023. Sejumlah disinformasi pemilu atau hoaks misalnya mengenai Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK menentukan batas usia, KPU menolak pendaftaran Ganjar untuk menjegal Anies Baswedan, dan menyasar pihak penyelenggara pemilu untuk menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Tentu kita harus belajar pada peristiwa bohong Ratna Sarumpait pada 2018. Saat itu tersiar berita bohong penganiayaan yang diproduksi Ratna. Ini merupakan momen krusial dari media arus utama yang saat itu ikut memberitakan berdasarkan foto-foto yang tersebar. Berita bohong ini berakhir setelah polisi merilis investigasi fakta dari penyebab wajah Ratna lebam yang diikuti dengan pengakuan palsu Ratna. Pengamat politik Henry Satrio menilai kode etik jurnalistik perlu diterapkan dengan baik agar menjadi sumber edukasi yang berisi dan tidak menimbulkan sesat pikir bagi masyarakat. Standar-standar etika jurnalisme seperti cover both side dan lain-lain itu harus tetap dimunculkan gitu ya. Dan menurut saya satu lagi yang penting bagi media adalah
sebelum diberitakan justru media massa cross-check dulu beritanya benar atau tidak. Kan terkadang ada media-media massa yang cenderung hanya mengambil pemberitaan dari media sosial dan ternyata akhirnya itu hoax. Jadi sebelum Di lain pihak, pengamat media Dadang Rahmat Hidayat menjelaskan peran media utama masih berdampak besar dalam membangun literasi masyarakat. Diperlukan ya media mainstream itu karena tadi dengan yang tadi di awal itu mempunyai sumber daya yang harusnya mempunyai kompetensi, kapabilitas, terikat terhadap proses atau prosedur karya jurnalistik begitu ya. Kemudian terikat dengan kode etiknya sendiri. Ada masyarakat yang mengawasi, apalagi misalnya lembaga penyiaran ya, ada KPI, KPI sudah bekerja sama dengan Bawaslu kan. Saya kira itu masih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi ya soal bicara tingkat kapabilitas. Penyebaran hoax di media sosial paling banyak ditemukan di Facebook dan Kemenkominfo mengajukan takedown sebanyak 542 konten terhadap pihak Meta. Penyebaran hoax pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi dan juga berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Akibatnya, pesta demokrasi damai terkikis integritasnya dan ketidakpercayaan antar masyarakat. Moderasi konten, klarifikasi fakta, dan sampai yang langkah-langkah yang akan kami ambil yaitu dengan men-take down situs dan konten yang mengandung hoax bekerjasama dengan seluruh platform media, baik Meta, Google, dan sebagainya. Kalau perlu ya kita take down, kalau memang sudah kelewatan. Gitu. Di lain pihak, Bawaslu bersama KPU, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dan juga Dewan Pers terus merancang petunjuk teknis untuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pemilu 2024. Komisioner KPU, Idam Holik, meyakini regulasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers dapat meminimalisir penyebaran berita bohong pada pemilu mendatang. Dewan Pers punya kebijakan yang namanya sertifikasi perusahaan media dan juga jurnalis. Kami pikir ini sangat membantu sekali bagi pemilih untuk dapat mengakses informasi-informasi terpercaya. Perusahaan media yang tersertifikasi Dewan Pers itu biasanya menjalankan fungsi fact-checking. Ida menambahkan, KPU berfokus pada proses penyelenggaraan pemilu dengan merumuskan kebijakan inovatif, agar penghitungan suara tak lagi merenggut korban jiwa. Sementara itu, anggota Dewan Pers, Arief Zulkifli, menilai perusahaan pers yang terverifikasi menjalankan peranannya dengan baik dan membentangkan karya jurnalistik yang tenang terkait pemilu. Mainstream atau media-media berbadan hukum pers itu tidak ikut menyebarkan hoax, tapi malah menverifikasi kebenaran sebuah berita, apakah dia benar atau salah. Pers memainkan peranan penting untuk membuat ini semua bisa tidak terjadi. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengembangkan satu gagasan bahwa hadapilah pemilu ini dengan rileks. Pengamat sosial Devi Rahmawati menilai berita bohong dapat menyebabkan pertikaian di ranah sosial. Maka dari itu, berita haruslah berimbang. Tidak bisa kita pungkiri keberpihakan masyarakat terhadap calon yang memang menjadi pilihannya itu bisa jadi membuat mereka mengalami konflik. Biasanya dimulai karena adanya informasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian merasuki pikiran dan perasaan para pemilih. Ledakan pengguna internet di Indonesia masih jadi peluang penyebaran berita bohong. Namun dengan koordinasi yang tepat, peran media arus utama menjadi penting sebagai barometer yang tepat untuk memahami gejolak kontestasi pemilu di 2024 mendatang. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta.